Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan para dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rival Ardiansyah. Saya duduk di kelas 8 SMP Negeri 10 Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Sahabat Bumi Lestari. Pernahkah kalian berpikir kalau kita punya sahabat? Sahabat itu bisa siapa saja, bisa teman, keluarga, atau bahkan hewan peliharaan. Tapi ada satu sahabat yang selalu ada untuk kita, yang tidak pernah mengeluh dan selalu memberikan kita yang terbaik. Sahabat itu adalah bumi kita. Bumi adalah sahabat yang selalu ada untuk kita. Ia memberi udara segar untuk bernafas, tanah yang subur untuk bercocok tanam, air yang jernih untuk diminum, dan tempat yang indah untuk kita tinggali. Tanpa bumi, kita tidak bisa hidup nyaman seperti sekarang ini. Namun teman-teman, bumi juga punya perasaan. Jika kita tidak menjaga bumi dengan baik, lama-kelamaan bumi bisa sakit. Pohon-pohon bisa tumbang, udara menjadi kotor, dan alam bisa rusak. Nah, di cerita kali ini, saya akan menceritakan kisah dua sahabat yang belajar bagaimana cara menjaga sahabat terbaik mereka bumi agar tetap lestari dan sehat. Bagaimana mereka melakukannya ya? Ayo simak cerita ini. Di suatu desa yang indah di Gampung Senebu Antara, ada satu sekolah yang bernama SMP Negeri 10 Langsa. SMP ini terletak di kota Langsa, sebuah kota di pesisir timur Aceh yang selalu mendapatkan predikat kota adiwiyata, yaitu kota yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alamnya. Di sekitar sekolah terdapat pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga bermekaran, dan udara yang segar menemani di setiap langkah. Di dekat sekolah terdapat sawah yang luas dan hijau, tempat padi tumbuh subur dan memberikan warna hijau yang menenangkan. Di sekolah ini ada seorang siswi yang bernama Naila Arsifa Putri yang bisa dipanggil Naila. Naila sangat suka berada di luar ruangan, menikmati udara segar dan pemandangan alam. Setiap kali jam istirahat, ia selalu mencari tempat duduk di bawah pohon besar dan menikmati udara yang segar di dekat sekolahnya. Namun di suatu hari, temannya yang bernama Krisda datang dengan wajah cemas. Krisda tampak khawatir. Naila, kamu gak khawatir ya? Tanya Krisda. Kenapa? Jawab Naila sedikit bingung. Aku lihat banyak orang yang sudah mulai tidak peduli dengan lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa alasan, dan tidak menjaga kebersihan. Kalau terus seperti ini, bumi kita bisa marah loh. Jawab Krisda dengan serius. Naila terdiam sejenak. Ia merasa sedih mendengar itu. Tapi Krisda, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya anak-anak SMP, tidak bisa merubah semuanya. Tanya Naila. Krisda tersenyum, lalu berkata, justru itu Naila, kita bisa melakukan perubahan itu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Kalau kita mulai dari sekarang, kita bisa membuat bumi kita lebih baik. Dengan penuh kesadaran, mereka mengikuti kegiatan menanam pohon di halaman sekolahnya. Mereka mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membawa botol minum sendiri agar mengurangi sampah plastik. Ayo teman-teman, mari kita jadi sahabat bumi. Ajak Naila dengan bersemangat. Dengan menjaga bumi, kita bisa membuat bumi lebih baik. Krisda menambahkan, ya, betul Naila. Jika kita menjaga bumi, alam akan memberi kita banyak hal baik, seperti udara yang segar, tanaman yang tumbuh subur, dan air yang bersih. Bayangkan, kalau kita menanam lebih banyak pepohonan,
pasti udaranya lebih segar. Dengan penuh kesadaran, mereka semua mengikuti kegiatan menanam pohon di halaman sekolah dan menjaga lingkungan. Berkat usaha Krisda dan Naila, SMP Negeri 10 Langsa semakin asri dan nyaman. Krisda dan Naila mengajarkan kita bahwa meskipun kita masih muda, kita bisa menjadi sahabat bumi dari hal-hal yang kecil. Menjadi sahabat bumi tidak harus dari hal-hal yang besar. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat bumi. Supaya apa? Supaya bumi tetap lestari dan kita bisa memanfaatkannya untuk masa depan nanti. Ingat, kalau kita peduli dengan alam, alam juga akan peduli dengan kita. Terima kasih. Pesan moral dari cerita ini yaitu, cerita ini memiliki pesan yang jelas tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan sekitar. Krisda dan Naila mengajarkan kita bahwa meskipun kita masih muda, kita bisa melakukan perubahan itu dari hal-hal yang kecil. Karena apa? Melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil bisa membawa dampak positif yang besar. Sekian dari cerita dongeng saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.